What the countries and economies represented here today have built in this part of the world is nothing short of miraculous. Vietnam's government says the country's economy grew a little over 7% last year. That's higher than the target of 6 to 6.5%. Vietnam's economy was one of the best performing in Southeast Asia this year, with GDP growing at the fastest pace in 25 years. But the numbers conceal downside risks that could curtail growth in 2023. Dalam beberapa dekade terakhir, Vietnam telah menjadi salah satu kisah sukses ekonomi paling menarik di Asia Tenggara. Kini, Vietnam tampil sebagai ekonomi yang berkembang pesat dengan pertumbuhan PDB yang stabil, peningkatan taraf hidup, dan transformasi struktural ekonomi. Namun, pertanyaan penting yang sering muncul adalah, bagaimana Vietnam, sebuah negara dengan sistem politik komunis yang ketat, mampu mengadopsi prinsip-prinsip pasar dan menciptakan kemajuan ekonomi yang begitu signifikan? Yuk, kita bahas. Awal mula dari langkah kemajuan ekonomi Vietnam ditandai pada tahun 1975, di mana Perang Indochina Kedua telah memasuki fase akhir. Fase akhir ini ditandai oleh dominasi penguasaan wilayah Vietnam oleh Viet Cong. Peristiwa ini disebabkan ditariknya pasukan Amerika Serikat dari Vietnam Selatan, yang membuat Saigon sebagai jantung pertahanan Vietnam Selatan yang terakhir jatuh ke tangan pasukan Viet Cong. Peristiwa ini menandai akhir dari Perang Indochina Kedua, sekaligus sebagai momen reunifikasi atau penyatuan Vietnam di bawah kepemimpinan Partai Komunis Vietnam. Pasca kemenangannya, Partai Komunis Vietnam mulai menerapkan sistem negara sosialis tunggal, di mana prinsip ekonomi terpusat ala Uni Soviet menjadi salah satu kebijakan dalam bidang ekonomi. Akan tetapi sistem ini mengalami kendala, yaitu kehancuran infrastruktur, kelangkaan sumber daya, serta isolasi ekonomi akibat embargo dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat pasca Perang Indochina Kedua. Hal tersebut menyebabkan keadaan Vietnam tidak mengalami perubahan, bahkan meluasnya kemiskinan akibat gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut semakin rumit ketika Vietnam terlibat dalam Perang Indochina Ketiga. Vietnam menginvasi Kamboja guna menggulingkan rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot yang dikenal kejam dan telah membantai jutaan rakyatnya sendiri. Akan tetapi terdapat perbedaan dukungan politik antara Vietnam dan Republik Rakyat Tiongkok, di mana Republik Rakyat Tiongkok malah berpihak kepada Khmer Merah dalam perperangan tersebut. Akibatnya terjadi perpecahan pada kubu komunis global, di mana dukungan politik Vietnam semakin menurun dan menyisakan Uni Soviet sebagai sekutu terakhirnya. Tidak hanya itu, Vietnam mengalami isolasi diplomatik dan ekonomi secara luas di wilayah Asia dan sekitarnya akibat intervensi negara barat akibat perang tersebut yang turut menyumbang hancurnya ekonomi Vietnam. Pasca Perang Indochina Ketiga, Vietnam semakin terpuruk akibat pengeluaran yang besar selama perang. Tidak hanya itu, sektor pertanian mengalami penurunan produksi akibat sistem kolektivisasi yang tidak efektif. Industri negara yang menjadi tumpuan utama Vietnam tidak diurus secara serius. Akibatnya, Vietnam tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik akibat ketergantungan ekonomi dengan Uni Soviet. Di sisi lain, masyarakat mengalami kesulitan yang lebih hebat dalam mengakses kebutuhan dasar akibat dari ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah Vietnam menyadari perlunya reformasi ekonomi yang lebih fleksibel, sehingga pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam mengadopsi kebijakan Doi Moi atau renovasi ekonomi. Kebijakan ini menandai transisi dari ekonomi terpusat menuju ekonomi pasar dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip sosialisme. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan Doi Moi membawa transformasi besar terhadap perekonomian Vietnam. Reformasi ini berhasil meningkatkan produktivitas nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan data dari International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, sebelum Doi Moi diberlakukan, Vietnam yang saat itu masih menganut sistem ekonomi terpusat menghadapi tantangan serius. Inflasi melonjak hingga lebih dari 700%, pendapatan masyarakat stagnan di kisaran 200-300 dolar per bulan, aktivitas ekspor-impor yang melemah, serta pertumbuhan ekonomi bahkan mencatat angka negatif. Inflasi yang tinggi turut memperburuk kondisi pendapatan negara. Ketimpangan antara nilai impor yang lebih besar dibandingkan ekspor membuat Vietnam sangat membutuhkan kebijakan baru yang mampu memperbaiki kondisi ekonomi, yang kemudian dikenal dengan kebijakan Doi Moi. Kebijakan Doi Moi hadir sebagai solusi melalui penerapan sistem ekonomi hibrida yang menggabungkan kontrol negara dengan mekanisme
mekanisme pasar bebas. Pendekatan ini merupakan hasil kompromi ideologis antara dua faksi utama dalam pemerintahan, yaitu kelompok konservatif yang menghendaki ekonomi tetap terpusat dan kelompok reformis yang mendorong penerapan ekonomi pasar. Inti dari kebijakan ini adalah pengembangan ekonomi multisektor, di mana sektor negara, koperasi, dan swasta dapat tumbuh secara berdampingan dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Akhirnya, Doi Moi disahkan dan mulai diterapkan secara resmi. Sesuai dengan arti harfiahnya, yaitu perubahan baru, kebijakan ini membawa angin segar bagi Vietnam yang tengah menghadapi krisis ekonomi. Beberapa langkah utama yang dijalankan dalam kerangka Doi Moi antara lain, deregulasi, di mana pemerintah menghapus berbagai hambatan birokrasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam hal perizinan usaha dan perdagangan. Kedua, liberalisasi ekonomi yang ditandai dengan dibukanya pintu bagi investasi asing serta diberikannya ruang gerak yang lebih luas bagi sektor swasta. Vietnam juga aktif dalam perdagangan internasional, menjalin perjanjian ekonomi, dan menarik investasi asing langsung atau FDI. Hasil dari kebijakan ini sangat signifikan. Pertumbuhan ekonomi Vietnam meningkat stabil dengan rata-rata sekitar 6,5% per tahun. Angka kemiskinan menurun drastis sekitar 20%, selain itu lebih dari 30.000 usaha swasta tumbuh dan mampu menyerap sekitar 44% tenaga kerja di Vietnam. Vietnam pun mulai keluar dari isolasi ekonomi akibat embargo, serta menjalin kerjasama dagang baru dengan negara-negara barat dan kawasan ASEAN. Pada tahun 1988, nilai investasi asing langsung atau FDI yang masuk ke Vietnam hanya berkisar 1,5 miliar dolar. Namun, pada tahun 2021, jumlah tersebut melonjak tajam menjadi sekitar 31,15 miliar dolar, menjadikan Vietnam salah satu destinasi investasi paling menarik di Asia Tenggara dengan lebih dari 30.000 proyek FDI. Usaha kecil dan menengah atau UKM yang sebelumnya kurang mendapat perhatian mulai berkembang, seiring dengan pencabutan berbagai kebijakan yang sebelumnya menekan sektor swasta. Produk domestik bruto atau PDB Vietnam mengalami pertumbuhan signifikan pasca reformasi ekonomi. Pada tahun 1986, PDB hanya tumbuh sebesar 2,79%, namun meningkat menjadi 5,10% pada 1990 dan melonjak hingga 9,5% pada 1995. Seiring dengan pencabutan embargo ekonomi oleh Amerika Serikat. Meskipun sempat terganggu akibat krisis moneter hingga tahun 2024, tren pertumbuhan ekonomi terus berlanjut stabil secara positif. Bahkan diperkirakan pada tahun 2050, Vietnam dapat masuk ke jajaran 20 besar ekonomi dunia jika mampu mempertahankan laju pertumbuhan sebesar 5% per tahunnya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang pesat ini tidak disertai dengan proses demokratisasi. Menurut data dari Freedom House, skor demokrasi Vietnam hanya mencapai 20 dari 100. Sementara itu, The Economist Intelligence Unit mencatat skor indeks demokrasi Vietnam sebesar 2,73 dari 10. Fakta ini memperlihatkan pembangunan ekonomi tidak selalu linear dengan peningkatan demokratisasi. Dalam konteks Vietnam, justru terjadi penguatan kekuasaan satu partai, yakni Partai Komunis Vietnam. Legitimasi CPV tidak hanya bersumber dari peran historisnya dalam perjuangan kemerdekaan, tapi juga dari keberhasilannya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kebijakan reformasi ekonomi. Meski demikian, legitimasi tersebut mengalami pasang surut tergantung pada dinamika kebijakan dan respon publik. Krisis sosial dan ekonomi pasca reunifikasi pada tahun 1975, serta kebijakan aneksasi terhadap Kamboja pada 1979, sempat menurunkan citra partai dan merusak hubungan internasional Vietnam. Dalam rangka mempertahankan legitimasinya, sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan baru setelah implementasi Doi Moi, CPV menerapkan kebijakan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan kewenangan fiskal dan administratif kepada pemerintah daerah agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan serta potensi lokal. Meskipun negara ini cenderung damai sejak tahun 1989, para pemimpinnya tetap menjalankan gaya pengambilan keputusan yang tertutup. Partai Komunis yang anggotanya hanya mencakup 3% dari populasi terus memonopoli kekuasaan politik dengan mengklaim bahwa hanya partai mereka yang dapat mewakili kepentingan seluruh rakyat Vietnam. Di sisi yang lain, untuk menjaga stabilitas politik dan kontrol ideologis, pemerintah pusat kemudian mengembalikan prinsip demokrasi sentralisme.
Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan secara kolektif dalam struktur partai, namun hasilnya akhir bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota, termasuk kelompok minoritas. Legitimasi yang sebelumnya bertumpu pada sejarah perjuangan kemerdekaan, kini bergeser menjadi legitimasi berbasis kinerja, yakni keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, serta mengintegrasikan Vietnam ke dalam sistem ekonomi global. Secara keseluruhan, kombinasi antara pemulihan ekonomi dan keberhasilan diplomatik turut memulihkan kepercayaan publik terhadap Partai Komunis sekaligus memperkuat posisi Vietnam di mata internasional. Stabilitas politik yang relatif terjaga, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, menjadikan Vietnam sebagai negara yang sangat menarik bagi para investor asing. Vietnam berhasil membuktikan bahwa liberalisasi ekonomi dapat berjalan seiring dengan sistem politik satu partai, menjadikannya sebagai salah satu contoh unik negara komunis yang mampu mencapai kesejahteraan di abad ke-21. Dengan demikian, Partai Komunis Vietnam berhasil mengkonsolidasikan kembali kekuatan politiknya sekaligus mempertahankan dominasinya dalam kehidupan politik dan pemerintah nasional.